Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita, di sekitar kita, dalam pengalaman-pengalaman hidup kita, tentu kita pernah mendengarkan ungkapan-ungkapan ada perjumpaan, ada perpisahan. Atau mungkin juga ada bukan perpisahan yang kusesali, tetapi mengapa harus ada perjumpaan. Kira-kira demikian. Bahwa itu sesuatu hal yang seakan-akan ada dua kutub yang seringkali menyatu. Kalau ada ini, ada itu, ada ini, dan segala macam itu. Maka dalam konteks hidup kita, suatu perpisahan, kalau dikatakan demikian, seakan-akan itu tidak akan terelakkan pada hidup kita. Maka dengan situasi yang demikian, maka kita pun perlu untuk juga mempersiapkan. Dan juga bagaimana nanti kita akan bersikap, apakah kita akan menjadi sedih, kecewa, ataukah kita malah justru menjadi sukacita. Kalau kita berpisah dengan orang yang mungkin seringkali menyakiti hati kita, mengecewakan hati kita, dengan itu kita berpisah, maka kita mungkin akan merasa bersukacita, karena tidak ada lagi orang yang membuat kita sedih ataupun juga kecewa. Tetapi ketika itu kita harus mengalami perpisahan dengan orang-orang yang dekat dengan kita, sahabat kita, orang yang kita kasih, maka seringkali juga akan menimbulkan rasa duka, rasa kecewa, dan mungkin juga membenci diri atau membenci orang lain, membenci Tuhan, dan macam-macam itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita juga melihat ketika masih ada saudara kita, orang yang kita kasih, orang yang sangat dekat dengan kita, misalnya orang tua, ketika berada dalam sakrat maut, kalau perpisahan hanya sekedar jarak, mungkin kita bisa berkomunikasi dengan media komunikasi sosial, entah itu HP, WA, dan macam-macam itu karena mungkin jarak tetapi masih bisa ditempuh komunikasi itu. Tetapi ketika perpisahan itu ada jarak atau ada perbedaan dunia, katakanlah meninggal, maka HP itu rasa-rasanya juga tidak akan pernah berfungsi untuk bisa komunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Maka ketika kita menghadapi misalnya ada orang yang kita kasih, orang yang dekat dengan kita, atau mungkin bahkan lebih-lebih orang tua yang menghadapi sakratul maut, maka tentu saja orang itu pasti seringkali juga akan dengan merasa deg-degan dan juga dengan penuh perhatian akan mendengarkan apa yang menjadi nasihat, apa yang menjadi pesan-pesan terakhir kepada kita, kepada keluarga, kepada orang-orang yang ada di dekatnya, orang-orang yang dikasihi. Maka dalam situasi seperti itu bisa dan seringkali akan menimbulkan suatu suasana yang tidak mengenakan atau bahkan menyedihkan. Mengapa harus sekarang ada perpisahan dengan orang yang kita kasihi? Atau mungkin ketika ada harapan-harapan yang sedang berkembang, cintanya yang sedang bertumbuh, kenapa harus dipisahkan? Maka juga ada kekecewaan di sana. Dalam konteks yang kurang lebih seperti itu akan menjadi suatu hal yang berbeda dengan apa yang dialami oleh para rasul, yang mungkin juga sebenarnya terbersit juga di dalamnya, di dalam hati mereka ada semacam kekecewaan, ada kesedihan karena harus berpisah dengan Tuhan yang akan naik ke surga. Tetapi bahwa mereka ini mempunyai sikap yang bersukacita, bukan karena pertama-tama perpisahan itu. Karena Tuhan sendiri menyatakan bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan manusia, meninggalkan kita sebagai yatim piatu yang tidak ada atau tanpa pendamping, tanpa pembimbing, tanpa perlindung. Tetapi Tuhan itu sungguh-sungguh juga telah menjanjikan Roh Kudus yang akan mengajari kita, membimbing kita, dan juga akan senantiasa menyertai kita. Itu juga menjadi wujud penyertaan Tuhan dalam hidup kita.
Maka tentu saja dengan ini para rasul kendati pun ada satu perpisahan, tetapi perpisahan itu bukan perpisahan yang menyedihkan, tetapi perpisahan yang sungguh-sungguh sukacita. Tetapi ketika kita ingin memahami peristiwa kenaikan Tuhan ke surga, tentu saja kita tidak hanya serta-merta hanya bisa membayangkan atau juga membayangkan atau menghayalkan, tetapi kita harus juga melihat dan juga memahami bagaimana konteks hidup Tuhan itu. Apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita manusia. Kita juga berbahagia dalam konteks ini bersama para rasul dengan suatu pemahaman bahwa Tuhan itu telah berkenan hidup di antara kita. Itu penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, perhatian Tuhan kepada kita. Maka pantas kita bersukacita, bersyukur. Dan kemudian apa yang telah dialami oleh Tuhan, itu sungguh-sungguh telah dinubuatkan dan sungguh-sungguh telah direncanakan Tuhan dalam hidup dan juga bagi kita sekalian, agar kita sungguh-sungguh mendapatkan keselamatan itu. Sengsara, wafat, dan juga kebangkitan itu juga menjadi rencana Tuhan, itu juga menjadi kehendak Tuhan. Maka tentu saja dengan ini kita pantas bersukacita. Dan kemudian yang kedua, bahwa kita juga bersukacita karena Tuhan itu tidak meninggalkan kita, tetapi juga telah dan akan selalu mengutus Roh Kudus-Nya untuk menjadi pendamping kita, untuk menjadi pelindung kita, yang akan mengajar kita. Dan kemudian yang ketiga, ini menjadi sukacita bagi kita. Dengan ini kita ditumbuhkan dalam hati dan budi kita akan harapan kepada Tuhan, akan keselamatan, akan hidup kekal, akan kehidup abadi. Tetapi sukacita ini bukan hanya sekedar sukacita euforia saja, tetapi juga mengandung suatu tugas perutusan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil itu apa? Injil itu adalah warta sukacita. Dan warta sukacita itu apa? Tuhan yang telah berbelas kasih, Tuhan yang telah menyertai, Tuhan menjelma, menyelamatkan kita manusia. Maka itu menjadi sukacita bagi kita. Mulai dari proses Tuhan itu menjelma menjadi manusia sampai wafat disalib dan kemudian naik ke surga. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita hening sejenak. Kita merenungkan sabda Tuhan ini dan semoga Tuhan memberkati kita. Amin.